Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, kita awali pertemuan ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, besok, dan seterusnya, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercapai apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Keluarga kita hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, tidak kekurangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, harus diakui bahwa Habib bisa hidup subur di Indonesia ini karena di sana ada warga Nahdlatul Ulama yang diajarkan oleh kiai-kiainya untuk berhusnudzon kepada para habib bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini kiai-kiai sepuh khususnya yang ada di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama masih menggunakan dasar husnudzon yang menancap, sudah menjadi keyakinan ada di dalam pikiran bawah sadarnya. Husnudzon mestinya lenyap, hilang seketika, dibuang seketika setelah ada fakta dan data baru kalau Habib bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya para kiai juga membaca fakta-fakta tersebut, membaca karya-karya terbaru tentang silsilah buku-buku nasab yang menyebutkan bagaimana para Habib keturunan Alawi itu mencantolkan diri sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya para kiai mengikuti perkembangan ilmu, mengikuti keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi. Tetapi anehnya, kiai-kiai ini bersikukuh dengan husnudzonnya yang sama sekali tidak didukung dengan pengetahuan masa kini. Masa lalu juga tidak didukung dengan kitab-kitab nasab. Artinya, masa lalu hanya percaya tanpa dalil. Setelah ada dalil, sekarang ini masih berpegang apa yang diyakini masa lalu tanpa dalil. Dalil yang sudah diketemukan saat ini diabaikan. Saudara-saudara sekalian, saya mau kasih contoh link video ini yang disampaikan katanya suara Kiai Nahdlatul Ulama. Nanti di video ini saya sertakan linknya, ada di dalam deskripsi. Kiai ini sungguh luar biasa pembelaannya terhadap para habib atas dasar ya itu tadi semata-mata husnudzon
yang berubah menjadi keyakinan. Kiai ini banyak menyampaikan pembenaran, tapi semuanya berdasarkan husnudzon, tanpa sama sekali pun menyebutkan dalil. Ada poin-poin yang harus saya sampaikan kepada saudara sekalian yang disampaikan oleh kiai yang katanya suara kiai NU, namanya Kiai Haji Khonifun Nufus. Di antaranya, satu, kata beliau bahwa para habib itu diakui sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak ulama yang berguru kepada Habib, termasuk Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menukil tulisan dari salah seorang Habib dimasukkan ke dalam Qonun Asasi NU. Narasi pembenaran ini sudah saya counter di beberapa video, bahwa orang alim tidak bisa jadi dalil kalau orang tersebut keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keilmuan itu didapat dari belajar. Ilmu bisa dicari dari mana saja, dari kiai siapa saja, bahkan dari seseorang yang bukan kiai. Karena ilmu itu dari mana saja bisa dicari. Dan nasab itu adalah takdir, tidak bisa dicantol-cantolkan atau disambung-sambungkan tanpa ada catatan dan bukti genetika. Jadi nasab itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui, jangan dicantol-cantolkan. Karena ingin menjadi orang hebat, diakui sebagai cucu Rasulullah dan dimanfaatkan untuk keuntungan, lalu dicantol-cantolkan. Itu namanya melawan takdir. Narasi pembenaran kiai tersebut adalah kesesatan berpikir menurut ilmu mantik. Dalam ilmu mantik itu ada premis, bangunan dasar berpikir. Premis 1, ada premis 2, bangunan dasar berpikir. Lalu ada konklusi atau kesimpulan. Dan kesimpulannya harus tegak lurus, tidak boleh meloncat, runut dan nyambung. Contoh, premis 1, dasar pemikiran yang pertama adalah pemikiran tasawur. Kalau ditulis bunyinya begini. Premis pertama, Habib adalah guru. Itu bangunan dasar pemikiran pertama. Bangunan dasar pemikiran kedua atau premis 2 berbunyi, semua guru pasti mengajar. Konklusinya, kesimpulannya, bangunan yang dihasilkan, Habib adalah guru. Tapi kiai ini membuat konklusi yang sesat. Habib adalah guru, premis 1. Premis 2, semua guru pasti mengajar. Kesimpulannya, Habib adalah guru. Tetapi kiai ini ngaco cara berpikirnya. Dasar pemikirannya, premis 1 betul, premis
dua betul, tetapi konklusinya loncat. Kesesatan yang terjadi di sini. Lah kok kesimpulannya Habib adalah cucu Rasulullah? Loh, nggak nyambung sama sekali dengan dua pemikiran dasar tadi. Habib mengajar, ya. Habib adalah guru, dan semua guru pasti mengajar. Mestinya kesimpulannya adalah Habib adalah guru, tetapi kiai ini menyimpulkan Habib adalah cucu Rasulullah. Kan sesat ini cara berpikir semacam ini. Contoh lagi, premis 1, Habib gurunya Mbah Haji Hasyim Asy'ari. Premis 1. Premis 2, Mbah Hasyim Asy'ari menjadi ulama. Mestinya kesimpulannya adalah Habib adalah ulama. Tapi kiai ini loncat. Premis 1 benar, premis 2 benar, tapi konklusinya loncat. Berarti berpikirnya sesat. Lah kok sesat? Lah kan kiai ini menyimpulkan Habib adalah cucu Rasulullah. Nggak nyambung dengan premis 1 dan premis 2. Ini kesesatan berpikir namanya. Contoh lagi, dan ini semuanya disampaikan oleh kiai yang saya sebutkan tadi. Premis 1, dasar pemikiran, Habib mengarang kitab. Bangunan pemikiran dasar pertama. Kedua, santri membaca kitab Habib. Konklusinya, kesimpulannya, kitab Habib dibaca santri. Betul ini, konklusi yang ini. Tapi kiai ini membuat konklusi yang meloncat. Bangunan premis 1 betul, premis 2 betul, kesimpulannya salah. Dia simpulkan pengarang kitab adalah cucu Rasul. Ini namanya kesimpulan dari kesesatan berpikir. Contoh lagi, premis 1, Habib anak cucu Ubaidillah. Habib anak atau cucu Ubaidillah. Premis 1 ya. Premis 2-nya, Ubaidillah bukan cucu Rasul. Konklusi yang benar adalah Habib bukan cucu Rasul. Ya. Saya ulang lagi. Habib anak Ubaidillah. Premis 2, Ubaidillah bukan cucu Rasul. Konklusinya, Habib bukan cucu Rasul. Tapi kiai ini membuat konklusi Ubaidillah cucu Rasul. Saudara sekalian, itu poin yang saya soroti yang pertama. Yang kedua, kata kiai ini, nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah itu diakui oleh As-Sawadul A'dham, dan kita ikut As-Sawadul A'dham sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Pesan Rasul, jika kamu nanti melihat perbedaan di tengah-tengah masyarakat, maka kamu ikutlah jamaah yang besar, kelompok yang besar. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang saya pertanyakan adalah, apakah nasab itu masalah khilafiyah? Menurut saya, nasab itu bukan masalah khilafiyah. Karena nasab
harus pasti, tidak boleh diperselisihkan. Dan karena itu harus jelas dasarnya, harus jelas buktinya. Suatu masalah kalau tidak ada dalilnya dan tidak ada bukti, bukan disebut khilafiyah, tetapi ditolak. Jadi saudara, nasab ini bukan masalah khilafiyah, karena masalah khilafiyah itu diperdebatkan oleh ulama karena ada dalil yang dimaknai, yang difahami bisa berbeda-beda. Maka menurut pendapat yang terbanyak itulah yang kita ikut. Tetapi masalah nasab ini bukan masalah khilafiyah, karena di situ tidak ada dalil yang diperdebatkan. Dalilnya hanya satu, pokoknya kalau dalilnya dia nyambung sampai Rasulullah, sudah tidak ada khilaf lagi. Tapi karena nggak ada dalil, maka pengakuan sebagai nasab nyambung kepada Rasulullah itu ditolak. Jadi masalah nasab bukan masalah khilafiyah. Karena itu tidak ada as-sawadul a'dham. Ya. Walaupun sedikit, kalau dalilnya, buktinya nyata, ada catatan eksternal, internal, dikuatkan oleh tes DNA. Walaupun yang berpendapat seperti itu tidak banyak, nah tetap kita pegang, kita ikut pendapat itu. Pertanyaan lagi, apakah yang dimaksud as-sawadul a'dham itu pengurus NU, ulama-ulama atau kiai-kiai yang ada di NU, atau seluruh warga Nahdlatul Ulama? Lalu bagaimana dengan ulama-ulama lain selain NU? Bagaimana pula dengan ulama-ulama di seluruh dunia? Nah, ini juga pertanyaan yang harus Kiai jawab. Kita ikut as-sawadul a'dham kalau masalah khilafiyah itu ada dalilnya, tetapi dari dalil itu mayoritas punya pendapat berbeda, maka kita ikut pendapat yang mayoritas. Sudah saya sampaikan di atas tadi. Jadi nasab bukan masalah khilafiyah, maka tidak ada ikut-ikut jam'iyah yang terbesar atau sawadul a'dham. Walaupun sedikit, karena dalilnya kuat, buktinya ada, tes DNA-nya ada, ya kita ikut yang punya data, yang punya bukti, yang punya catatan. Begitu Pak Kiai ya. Yang ketiga, Pak Kiai itu juga menyatakan Mbah Hamid Pasuruan adalah wali Allah. Siapa yang tidak mengakui kalau Mbah Hamid itu wali Allah? Apa kira-kira seorang wali salah mengambil Habib sebagai guru? Kalau salah, berarti kewalian Mbah Hamid Pasuruan itu batal. Ini adalah ucapan orang yang mencari pembenaran. Pak Kiai, saya sudah sampaikan, seseorang bisa menjadi wali itu tidak ada kaitannya dengan nasab Habib. Seorang yang belajar kepada guru yang bernasab sampai Abu Jahal sekalipun bisa menjadi wali. Anak seorang bajingan sekalipun, kalau beragama benar dan berguru benar, mengamalkan agama secara benar, bisa menjadi wali. Kewalian itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berprestasi dalam pengamalan agama, menjalankan perintah-perintah Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mengaplikasikan
apa yang dipelajari dengan segala daya, mengamalkan kesunatan-kesunatan yang diajarkan oleh Rasulullah, mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi, itu bisa diangkat oleh Allah menjadi wali. Jadi Allah mengangkat wali, mengangkat seseorang menjadi wali, itu tidak terkait dengan nasab, Pak Kiai. Tidak ada jaminan belajar dari Habib menjadi wali kalau orang yang belajar itu tidak mengamalkan apa yang dipelajari, tidak mengamalkan ajaran perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini panjenengan juga sesat dalam berpikir. Ada dua premis dasar pemikiran, tetapi panjenengan salah membuat konklusi. Premis satu, Habib mengajarkan agama, itu dasar pemikiran pertama. Premis dua, belajar agama bisa menjadikan seseorang diangkat menjadi wali Allah. Konklusinya, Habib bisa mengantarkan orang menjadi wali Allah. Itu konklusi yang benar. Tetapi panjenengan salah berpikir. Premis satu betul, premis dua betul, konklusi panjenengan loncat. Ya kok panjenengan bikin kesimpulan Habib yang mengajarkan agama adalah cucu Rasul. Ini kan kesesatan, Kiai. Itu yang poin ketiga. Selanjutnya, poin yang keempat. Pak Kiai ini yang katanya menyuarakan Kiai NU menyatakan Wali Songo adalah keturunan Ba'alawi generasi pertama. Soal Wali Songo ini saya tidak komentari dulu karena saya tidak dalam posisi membela nasab Wali Songo. Sebelumnya ini juga salah, tetapi tidak saya sampaikan di sini. Kiai ini meyakini kalau Wali Songo adalah keturunan Ba'alawi dengan dalil pembenaran semua Wali Songo yang ada di Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Sementara Ba'alawi itu adalah keturunan, kata beliau, Rasulullah yang mengajarkan yang bermadhab Syafi'i. Jadi pembenaran Kiai ini, kenapa Wali Songo itu keturunan Ba'alawi? Karena ada kesamaan bahwa Ba'alawi itu bermadhab Syafi'i. Kalau bukan keturunan Ba'alawi, kata beliau ini, Kiai ini, mestinya ada jejak madhab dari asalnya. Kan Wali Songo itu berbeda-beda madhabnya, katanya. Ada madhab Hanafi yang dari Maroko dan sebagainya dan sebagainya. Kepada Pak Kiai saya mau kasih tahu, Wali Songo itu adalah mubalik yang mendakwahkan Islam, ya, yang mendakwahkan Islam dari latar belakang madhab apa tidak masalah. Beliau-beliau ini punya kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam berdakwah mereka tidak menyinggung-nyinggung soal madhab. Walaupun umpamanya madhab asalnya berbeda. Tetapi di sini
mereka mendakwakan Islam dengan penuh bijaksana, tanpa menyinggung-nyinggung soal fikih. Itu pertama kali. Karena fikih itu jelas perbedaan tidak bisa dihindari. Maka tidak pernah menyinggung soal-soal fikih. Dan beliau para wali itu tidak memaksakan pendapat mengikuti madhab. Itulah hebatnya Wali Songo. Mereka tahu situasi dan kondisi bangsa Nusantara. Bagi Wali Songo, madhab yang paling pas dan sesuai dengan kultur bangsa Indonesia adalah madhab Syafi'i, walaupun mereka mulanya bermadhab yang berbeda. Wali Songo di awal dakwanya tidak menggunakan pendekatan fikih yang banyak perbedaan itu, tetapi menggunakan pendekatan kultur dan budaya yang dijiwai dengan ilmu tasawuf. Panjenengan pernah mendengar Pak Kiai bagaimana cara Wali Songo mengajarkan orang? Tidak pernah nyinggung-nyinggung soal fikih. Contoh umpamanya, ketika Wali Songo mengajarkan orang Jawa membaca Al-Quran, logat lahjahnya orang Jawa itu tidak sama dengan lahjahnya orang Arab. Nah, kalau dipaksakan mengikuti lahjahnya orang Arab, madhabnya orang Arab, maka berbahaya. Maka pendekatan tasawuf adalah inti yang penting, substansinya bisa diterima, lalu nanti secara perlahan mereka akan belajar ilmu fikih. Diajarkan kepada umat, ayo kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jawa nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lagi. Alhamdu. Susah. Nah, kalau dipaksakan, sudah bubar. Dari tadi ngaji kok alhamdu melulu, bubar. Nggak bisa begitu. Lillahi Rabbil Alamin. Orang Jawa nggak bisa. Rabbil Alamin. Nggak bisa. Rabbil Ngalamin. Ulangi. Rabbil Ngalamin. Nggak bisa. Maka para wali ya sudah. Nggak apa-apa. Begitu. Itulah ajaran tasawuf. Bukan ajaran fikih. Kalau fikih, berbahaya. Maka tidak ada persinggungan madhab zaman dulu, awal-awalnya. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu kan belakangan, setelah orang mau belajar Islam secara sungguh-sungguh. Poin yang kelima yang disampaikan oleh Kiai ini, katanya, kitab-kitab yang dibaca di pesantren NU itu ditulis oleh para habib. Dengan adanya kitab yang ditulis para habib itu, maka Kiai ini menyimpulkan bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga satu premis, dua kesimpulan yang loncat, berpikir sesat. Saudara, penulis kitab tidak ada hubungan dengan nasab. Siapa saja bisa menulis kitab. Orang yang alim, yang berilmu, apapun latar belakangnya, bisa menulis kitab. Penulisan kitab tidak bisa dijadikan pembenaran
kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Jadi kalau menurut yang saya tangkap, Kiai ini mengakui, menguatkan Habib itu keturunan Rasulullah, walaupun ada data dan fakta Habib bukan keturunan Rasulullah, tetapi Kiai ini melakukan mencari pembenaran. Apa? Ya karena Habib itu menulis kitab. Jadi menulis kitab itu berarti cucu Rasulullah. Saudara, sebuah buku tidak bisa menjadi petunjuk nasab kecuali buku itu sendiri menuliskan tentang nasab. Ya. Yang berikutnya, Kiai ini juga menyatakan, poin 6, ada seorang wali sudah sangat tersohor, masyhur sebagai keturunan Ba'alawi. Lalu setelah dicek, berdasarkan penelitian kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ternyata wali tersebut tidak nyambung sampai kepada Rasulullah. Menurut Pak Kiai ini, katanya, setelah ketahuan nasabnya terputus, berarti wali tersebut batal dong kewaliannya. Ini tambah lagi kesesatannya. Wali ya tetap wali walaupun nasabnya terputus, tidak nyambung sampai kepada Rasulullah. Jangan Anda balik-balik. Ini namanya memaksakan kehendak bahwa wali itu adalah wajib keturunan Rasulullah. Tidak bisa begitu. Katanya, coba ada nggak yang berani menyatakan Habib luar batang itu bukan wali Allah? Ya nggak ada. Karena karomahnya sudah dibuktikan oleh masyarakat. Tetapi, kalau misalnya, dan memang betul, semua Habib sudah terputus nasabnya, bukan keturunan Rasulullah, tetapi saudara-saudara sekalian, kewaliannya tidak akan pernah terputus. Karena kewalian itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan karena prestasinya sebagai hamba Allah yang mukhlis, yang ibadah, yang beriman dan bertakwa. Sungguh pun tidak punya darah titisan Rasulullah. Maka mari beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu jauh melencengnya pembenaran Kiai ini terhadap nasab para Habib yang sebetulnya batal, sudah rungkat karena tidak ada bukti yang menguatkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi itulah gambaran kenapa ulama-ulama, kiai-kiai wabil khusus yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, mereka sama sekali menyampaikan pembenaran tidak dengan dalil ilmiah saja, tidak sama sekali. Jadi yang disampaikan itu sama sekali tidak ilmiah. Karena tidak ilmiah, tidak ada data, tidak ada fakta yang valid, maka secara ilmiah ditolak. Kalau toh percaya, itu silakan mereka sendiri yang percaya, tetapi tidak bisa digunakan untuk memaksa orang mengakui kalau Habib sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita atas semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang benar pasti akan tampil menjadi pemenang, yang salah pada saatnya, pada waktunya akan seleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.